Itu tadi demo full stack dari front end UKK RPL Kasir Restoran versi 3. Simak dan ikuti video lengkapnya. Jangan di-skip, agar tidak gagal paham. Kita intro dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrohmanirrohim. Ketemu kembali di channel Buruan Ngoding. Tentunya seperti biasa, dengan versinya Buruan Ngoding. Jika kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan klik loncengnya. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Buruan Ngoding, kali ini akan mendemokan full stack, front end dan back end. Dari UKK RPL, Kasir Restoran versi 3. Untuk versi 1 dan 2 silahkan diikuti pada video-video sebelumnya. Tentu saja full stack dengan versinya Buruan Ngoding. Full stack, secara garis besarnya yaitu seorang programmer, atau developer harus bisa membuat website atau front end dan back end-nya. Jika kita menambah, atau merubah pada back end, maka secara otomatis akan berpengaruh pada tampilan website-nya. Ini adalah bagian dari full stack, yaitu front end atau yang sering kita kenal website. Sebetulnya untuk front end, alangkah lebih baik, dan bagusnya mempunyai domain sendiri, agar full stack-nya terlihat real. Kita login pada back end. User admin dan password admin. Tampilan tidak ada yang berubah, sama persis dengan UKK RPL Kasir Restoran versi 2. Ini adalah tampilan menu, yang akan muncul ketika manajer menginput nama menu. Di sini, baru diinput hanya 6 item saja. Kita coba pada back end, user manager dan password manager. Kita masuk ke menu master, kemudian pilih daftar menu. Di sini, terlihat rekapitulasi dari menu. Kita tambahkan menu. Misal kerupuk. Isi formnya. Pilih gambar yang sesuai. Kemudian simpan. Sudah bertambah nama menunya, sehingga menjadi 7 item. Kita log out. Kita perhatikan, pada website atau front end-nya, sudah bertambah 1 item, yaitu kerupuk. Setelah sebelumnya, kita sudah menambahkan menu pada back end. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan pada back end, akan berpengaruh pada front end. Itu yang dimaksud dengan full stack. Terlihat, ada 2 menu yang sold out, yaitu nasi liwet spesial dan tahu tempe. Kita login lagi pada back end-nya. Username manager dan password manager. Pilih master, kemudian daftar menu. Kita lihat, pada nama menu nasi liwet spesial dan tahu tempe, pada kolom stoknya bernilai 0, sehingga front end, pada menu akan tampil sold out. Kita ubah kuantitinya. Kita lihat stok, sudah berubah, dari 0 menjadi 10. Kita biarkan saja dulu, tahu tempe stoknya 0. Seharusnya, setelah kita ubah kuantiti pada back end, pada front end-nya, hanya ada 1 menu saja yang sold out. Di sini, kita tambahkan lagi menunya. Misal, jus alpukat. Akan tetapi, pada gambarnya kita tidak sertakan. Kemudian simpan. Sudah bertambah stoknya menjadi 10. Kita lihat pada gambarnya. No image. Karena pada saat menginput, kita tidak sertakan gambar. Logout. Kita perhatikan lagi pada front end-nya. Di sini, item sudah bertambah menjadi 8 item. Pada menu jus alpukat, no image. Seperti kita ketahui, kita juga tidak menginput gambar. Selanjutnya pada tahu tempe, masih terlihat sold out, karena pada menu back end, kita tidak merubah stoknya. Sedangkan, pada nasi liwet spesial pada back end, kita ubah, sehingga tampilan sold out-nya hilang. Kita login lagi pada back end-nya, user manager dan password manager. Di sini, kita akan merubah gambar yang no image, agar tampilan pada website atau front end-nya lebih menarik.
Kita ubah juga stop pada tahu tempenya, agar sold out pada front end hilang. Selanjutnya kita log out. Kita lihat pada website atau front end-nya. Sebelumnya, pada menu Juice Alpukat, no image. Sekarang sudah muncul gambarnya. Pada tahu tempe, yang sebelumnya sold out, sekarang bisa dijual kembali, karena pada menu back end, kita sudah ubah stoknya. Kita login pada back end, sebagai kasir, yaitu username kasir dan password kasir. Pada versi 3, terdapat sedikit perubahan, yaitu dengan menambahkan stok menu. Penjualan bisa dilakukan, jika tidak melebihi stok. Terlihat pada combo box, nama menu disertai dengan sisa menu yang bisa dijual. Kita coba pilih tahu tempe, yang mempunyai stok 3. Kita coba input quantity lebih dari 3, kemudian kita simpan. Nah, ada alert, quantity tidak mencukupi. Kita input ulang, dengan mengisi 3. Kemudian simpan. Pada tabel sebelah kanan, terlihat detail pesanan. Kita lihat kembali, pada combo box nama menu, di sini tidak terlihat menu tahu tempe. Mengapa demikian? Karena stok pada tahu tempe, sudah habis atau nol, sehingga pada combo box menu, tidak akan tampil. Selanjutnya, kita tambahkan transaksi lainnya. Misal, es jeruk yang mempunyai stok 12. Isi quantity dengan 2. Sehingga nanti, yang akan tampil pada combo box menu, yaitu es jeruk sisanya harus 10, yaitu 12 dikurangi 2. Kita input satu transaksi lagi. Juice Alpukat. Isi quantity dengan 1. Kemudian simpan. Kita lihat kembali. Sisa pada Juice Alpukat, yang sebelumnya 10, sekarang menjadi 9. Kita hapus kembali, Juice Alpukatnya. Kita lihat combo box menunya, sisa pada Juice Alpukat, kembali lagi ke semula, yaitu 10. Selanjutnya, klik bayar. Untuk printout, tidak ada perubahan, masih tetap sama, dengan versi sebelumnya. Ini adalah laporan transaksi. Logout. Pada front end, terutama pada menu tahu tempe, tampil sold out. Kita login sebagai customer. Isi username saya dan password saya. Login. Di sini, terlihat nama dari customer yaitu Perdana. Karena kita sudah login, maka pada front end, yang tampil hanya menu saja. Sejarah perusahaan, dan form isi kontak customer, hilang. Ini dimaksudkan, agar customer, hanya fokus terhadap apa yang akan mereka beli nanti. Di sini pun, customer sudah bisa melakukan transaksi. Caranya dengan menekan tombol tambah. Ketika tombol tambah ditekan, maka secara otomatis pada keranjang, muncul angka jumlah item, yang sudah customer beli atau klik. Nah, muncul sold out, artinya, stok menu tersebut sudah habis. Kita pilih keranjang. Terlihat, detail item menu yang dibeli atau diklik customer. Kita bisa ubah, jika dirasa jumlah quantity masih kurang. Setelah itu, tekan update. Terlihat, total pembelian, dan quantity sudah berubah. Kita coba ubah lagi, pada menu telur dadar. Nah, gagal. Kenapa demikian? Ini disebabkan, karena quantity, melebihi dari jumlah stok, sehingga terjadi error, alias tidak bisa disimpan. Kita ulangi lagi. Nah, berhasil. Kita hanya memastikan saja, pada histori akan muncul, jika customer sudah membayar sesuai jumlah beli. Klik bayar. Setelah itu, kembali lagi ke histori. Terlihat, pada rekapitulasi sudah bertambah. Kembali lagi ke menu transaksi. Terlihat, belum ada transaksi. Kita kembali lagi ke front end. Terlihat, pada telur dadar, bisa dijual kembali. Karena sebelumnya, pada menu back end, telah melakukan perubahan. Logout. Login, dengan username dan password yang sama. Terlihat, pada keranjang ada jumlah item yang dibeli. Kenapa demikian? Karena customer belum melakukan pembayaran, sehingga jika customer login kembali di lain waktu,
maka jumlah item pada keranjang tersebut akan terus ada. Di sini, kita coba menambahkan customer baru. Isi sesuai kebutuhan, dan tekan buat akun. Terlihat, nama customer, Santi. Karena masih baru, maka keranjangnya pun tidak ada jumlah item pembelian. Kita coba klik history, hanya untuk memastikan saja. Semua kosong. Baik, kita input dengan random transaksi. Selanjutnya, kita login pada backend, menggunakan username manager dan password manager. Kita lihat pada laporan-laporan. Penambahan laporan customer, karena UKK RPL kasir restoran membuat full stack, sehingga customer perlu ditambahkan. Pada laporan transaksi pun sudah ditambahkan transaksi yang pernah dilakukan customer. Kita coba cetak struknya. Pada UKK RPL kasir restoran versi 2, ini berisi nama kasir. Sedangkan, untuk versi full stack atau versi 3, untuk nama kasir, diganti dengan nama customer, karena customer di sini, kita anggap sebagai kasir. Adapun nama customernya, yaitu perdana. Selanjutnya, contoh struk pada customer lainnya. Nama customer, Santi. Ini adalah contoh struk, pada UKK RPL kasir restoran versi 2, tidak ada perubahan, tetap sama. Artinya, struk akan tampil sesuai dengan inputan. Jika sebagai customer, maka yang akan tampil nama customer. Begitu pula, jika yang menginput kasir, maka pada struk pun yang tampil nama kasir. Pada log pun, ada penambahan, karena UKK RPL kasir restoran memakai full stack, sehingga log dari customer pun ikut disertakan. Bagaimana? Keren tidak? Pasti keren lah. Keren dong. Jika menginginkan kode program, atau source code, link ada di deskripsi. Gratis. Gratis dan gratis. Silahkan dipergunakan sebaik mungkin. Jika kode mau diubah untuk kepentingan tugas, atau lainnya, silahkan. Itu saja, demo mengenai UKK RPL full stack kasir restoran, front end dan back end. Semoga bermanfaat, dan sukses ujian UKK-nya. Amin. Jangan lupa subscribe, like, klik loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Alhamdulillahirobbil alamin.